Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Galuh Nurul Hijriani dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 4B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai review jurnal yang telah saya baca yang berjudul Komparatif Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Acara Pidana Islam Aceh mengenai proses penyidikan. Jadi jurnal ini membahas tentang perbedaan proses penyidikan di dalam hukum acara pidana positif dan hukum acara pidana Islam yang berlaku di Aceh. Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian pendekatan hukum normatif atau yang lebih sering disebut sebagai yuridis normatif. Jadi, pengumpulan data dalam jurnal ini dilakukan dengan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas dan norma hukum yang ada dalam hukum acara pidana positif dan hukum acara pidana Islam di Aceh. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai proses penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Butir 2. Jadi di sini tertulis bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang sesuai dengan undang-undang yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Jadi maksudnya adalah penyidikan di sini itu dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada dalam tempat kejadian tindak pidana. Lalu bukti-bukti tadi ini dilakukan untuk mencari titik terang terhadap tindak pidana tersebut dan untuk menetapkan tersangka. Di samping itu, penyidik juga mempunyai tugas untuk membuat berita acara atas pemeriksaan yang telah dia lakukan dan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa. Selain itu, penyidik juga mempunyai beberapa wewenang yang diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wewenang yang pertama adalah mendapatkan laporan tentang tindak pidana yang terjadi. Lalu selanjutnya yaitu melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti orang untuk dilakukan pemeriksaan tindak pidana. Yang keempat yaitu melakukan penangkapan dan penahanan. Yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penyitaan. Yang selanjutnya memanggil seorang ahli jika diperlukan dalam pemeriksaan. Yang terakhir yaitu melakukan tindakan hukum yang lain yang sesuai dengan undang-undang. Jadi dari wewenang yang telah disebutkan tadi itu tujuannya yaitu satu, untuk menemukan bukti dan menetapkan tersangka. Jadi setelah penyidik melakukan pemeriksaan, mereka akan menelaah hal-hal yang mereka temukan di tempat kejadian tadi, lalu akan dikaitkan dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelum nantinya akan dibuatkan berita acara dan diserahkan ke penuntut umum atau jaksa. Selanjutnya adalah prosedur dalam penyidikan. Yang pertama adalah penyidik yang menerima laporan tentang tindak pidana wajib segera datang ke tempat terjadinya tindak pidana dan melakukan pemeriksaan. Dan penyidik harus melarang semua orang yang ada di tempat tersebut untuk meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan berakhir. Lalu selanjutnya, jika penyidik menghentikan penyidikan karena kurangnya alat bukti, maka penyidik harus memberitahukan hal ini kepada penuntut umum atau jaksa. Lalu selanjutnya, setelah penyidikan selesai, maka penyidik harus segera membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan. Lalu selanjutnya, penyidik harus menganut asas praduga tidak bersalah, yaitu penyidik tidak bisa menetapkan tersangka ini benar-benar bersalah sebelum dibawa ke pengadilan, karena yang berhak menetapkan bersalah atau tidak tersangka ini adalah pengadilan. Lalu selanjutnya, pembahasan dalam jurnal ini adalah proses penyidikan di dalam Konun Aceh atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Aceh. Hal ini diatur dalam Konun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Definisi di dalam konun ini tidak berbeda jauh dengan definisi penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sini juga tertulis wewenang penyidik dan sebagian besar poin-poinnya tidak jauh dengan yang ada di dalam Kitab Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi apa yang membedakan dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Konun Aceh? Jadi perbedaan yang ada di dalam kedua peraturan ini adalah dari objek penyidikan. Jika di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, objek penyidikannya adalah perkara umum dan khusus yang telah diatur dalam perundang-undangan, maka di dalam Konun Aceh ini penyidikan yang dilakukan ini hanya kepada jarimah yaitu tindak pidana yang melanggar syariat Islam yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadis. Contoh jarimah yang dimaksud dalam konun ini adalah seperti mabuk, judi, zina, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan menuduh orang melakukan zina. Selanjutnya perbedaan signifikan yang ada dalam kedua peraturan ini adalah tentang dari segi pembuktian. Jadi jika di dalam konun ini ada peraturan khusus yang mengatur tentang pembuktian mengenai barang elektronik, maka di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tidak ada aturan tertentu yang membahas tentang pembuktian dengan barang elektronik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah meskipun banyak aspek yang menjadi persamaan antara kedua peraturan ini, ada juga perbedaan signifikan yang muncul dari dua peraturan ini. Meskipun masyarakat Aceh sudah memiliki peraturan tersendiri mengenai hukum acara jinayah, mereka juga masih menganut hukum acara positif karena perkara yang diatur dalam Konun Aceh ini hanya yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam. Jadi selebihnya mereka juga masih menganut hukum acara positif. Namun hal yang terpenting yang bisa diambil adalah dalam proses penyidikan, penyidik ini harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh ada kekerasan, pemerasan atau sebagainya. Jadi baik itu yang dapat saya sampaikan dari apa yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.